Selamat datang dan selamat menikmati. Orang itu mengatakan, ia sudah mempunyai informasi tentang labirin itu, yang tidak seorang pun tahu. Jebakan apa yang ada atau strategi apa yang akan digunakan, ia sudah menyiapkannya sedari awal. Dirinya akan menggunakan informasi itu untuk menjadi pahlawan pertama yang menyelamatkan umat manusia dari Tower of Trials. Dan tidaklah buruk untuk menjadi kaya selama prosesnya. Jin Hyuk menggunakan Eye of Gluttony, dan ternyata orang itu berkata jujur. Lalu Jin Hyuk mulai mencari-cari siapa orang yang menyebarkan omong kosong itu. Lalu Jin Hyuk menemukan orang itu, Yamamoto Takeshi. Takeshi memiliki skill Limited Future Vision, yang memberikan sekilas penglihatan apa yang akan terjadi. Jin Hyuk memiliki rencana untuk hal itu. Pada suatu penyerangan, Takeshi menebak dengan benar kalau jebakannya tidak akan menyala dan semua orang mempercayai dirinya. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau skillnya terbatas. Takeshi berpikir akan diperlakukan dengan baik bila berpura-pura sebagai veteran. Tapi ia menyadari sesuatu, bila tidak ada yang mengetahui, maka itu bukan suatu kebohongan. Takeshi mulai menyadari sesuatu, Jin Hyuk terus menatap dirinya. Jin Hyuk mengatakan, siapapun itu, seorang veteran yang pernah berada di lantai 30, sangat menakjubkan. Dirinya tidak pernah melihat seseorang yang mampu melewati lantai 10 sampai sekarang. Orang itu mengatakan, informasi adalah kekuatan terbesar di masa yang seperti ini. Jadi biarkan kita menemani Jin Hyuk tanpa keributan. Ketua Kim yang emosi ingin menolak mereka, tapi Jin Hyuk menahannya. Jin Hyuk mengatakan, seharusnya dirinya diberitahu lebih cepat, sehingga tidak perlu berlama-lama membicarakan ini. Mari masuk bersama. Orang itu mengatakan, akhirnya ada seseorang yang mengerti niat mereka. Seorang rank S memang di level yang berbeda. Ketua Kim jangan memasang muka masam seperti itu. Dirinya tidak akan lupa memberikan kredit bila mereka menyelesaikan labirin itu. Ketua Kim mengatakan, mengapa Jin Hyuk membiarkan mereka masuk? Dirinya sudah bersusah payah menentang mereka, dan sekarang ia akan terlihat buruk. Yang pasti, dirinya akan melakukan apapun agar Guild Samurai tidak masuk ke sana. Jin Hyuk mengatakan, usaha Ketua Kim tidak akan berhasil. Guild Samurai sangat ingin menjadi pahlawan bagi umat manusia. Semestinya kita memberikan mereka kesempatan agar mereka bisa merasakannya secara langsung. Apakah mereka benar-benar seorang pahlawan atau tidak? Lalu tim penyerang dan yang lainnya pun ikut masuk ke dalam labirin. Di dalam labirin, terlihat banyak player yang membatu karena skill dari Medusa. Tidak ada cara untuk mengembalikan mereka seperti semula. Dan bila mata mereka bertatapan dengan Medusa, hidup mereka dapat dianggap sudah berakhir. Tapi orang itu mengeluarkan Shield of Perseus, sebuah item yang dipercaya dapat membantu mereka. Jin Hyuk berpikir, pasti orang itu mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dirinya penasaran, apakah orang itu tahu cara menggunakan item itu. Jin Hyuk mendapatkan notifikasi. Jin Hyuk mendapatkan hadiah lanjutan setelah mengubah kelasnya. Jin Hyuk mendapatkan skill Lunar Seal. Setelah Jin Hyuk menyelesaikan kelas quest pertama, ia akan mendapatkan Nameless Barrier. Saat Takeshi menggunakan skillnya, dia segera memberitahukan apa yang akan terjadi. Guild Samurai langsung dalam formasi bertarung dan muncul monster Gigan Cobra. Guild Samurai dengan kerjasama yang baik dan serangan yang kuat, mereka akhirnya dapat mengalahkan monster itu. Guild Warrior pun merasa mereka semua menyedihkan, karena tidak ada apapun yang bisa mereka lakukan. Jin Hyuk merasa kalau perjalanan Guild Warrior masih panjang bila mereka kehilangan semangat karena hal sepele. Dirinya yakin Alice dapat mengalahkan sendirian monster itu hanya dalam semenit. Di lantai kelima, terlihat Andrea yang dengan cermat menyimak semua yang sedang Alice ajarkan. Alice sedang mengajarkan Andrea bagaimana cara memerintah seseorang dan berpose dengan berwibawa. Saat berada di persimpangan, mereka berharap Takeshi dapat menunjukkan jalan mana yang terbaik. Takeshi berpikir kalau jalan di kiri terlihat terang dan aman. Sedangkan jalan yang di kanan, resiko untuk disergap sangat besar. Adegan ini tidak ada dalam penglihatan masa depannya, dirinya kebingungan harus memilih yang mana. Jin Hyuk mengatakan, seperti yang dirinya perkirakan, Takeshi memilih jalan kiri. Hardcore gamer memang luar biasa, kebanyakan orang akan memilih jalan sebaliknya.
Takeshi tentu tahu labirin ini akan mengirim orang-orang ke neraka bila menggunakan tipuan murah. Dirinya percaya kalau Takeshi akan mengarahkan mereka semua. Mereka pun memilih jalan kiri. Sambil berjalan, Jin Hyuk yakin kalau penglihatan masa depan Takeshi sangat payah. Dirinya tak percaya Takeshi memilih jalan kiri, karena kiri atau kanan tidak ada bedanya. Semua jalan akan menuju ke neraka. Mereka berhenti setelah melihat laser dari kejauhan. Takeshi mengatakan kalau itu hanya jebakan biasa saja dan jangan khawatir. Tapi tiba-tiba saja, laser itu menjadi banyak dan mengarah ke arah mereka. Guild Warrior mencoba bertahan dengan penghalang, tapi tidak bisa menahan laser itu. Guild Samurai mati-matian bertahan dengan menyuntikkan lebih banyak mana ke penghalang. Takeshi yang bersembunyi di belakang berpikir kalau ini semua salah Jin Hyuk. Tapi Takeshi yakin kalau Jin Hyuk pasti juga akan berada dalam situasi yang sama. Takeshi terkejut saat melihat Jin Hyuk di belakang merapalkan penghalang, dan penghalang Jin Hyuk dapat dengan mudah memantulkan serangan laser itu. Jin Hyuk dan semua anggota Guild Warrior aman dalam penghalang tanpa luka sedikit pun. Jin Hyuk mengatakan tetap berada di dalam penghalang miliknya. Dirinya akan mengambil sebuah item. Bila seseorang menghindari laser itu 300 kali, akan mendapatkan sebuah item. Siapapun yang mau mencoba, boleh ikut keluar. Ini tidak sesusah yang terlihat, mereka hanya perlu berada dalam ketukan. Lalu Jin Hyuk melompat dan menari-nari di dalam kepungan laser. Yongkwon hanya bisa takjub melihat Jin Hyuk. Guild Samurai sedang merana di sana, tapi Jin Hyuk tersenyum senang di sini. Sebelum masuk, Yongkwon bertanya kepada Ketua Kim, bukankah ini akan jadi kerugian besar bila menyerahkan semuanya ke tangan Jin Hyuk? Ketua Kim berkata, Yongkwon, kamu tidak mengerti karena masih muda. Kadang-kadang kita harus bisa menerima saat akan mendapatkan kerugian. Bila Yongkwon tidak mempunyai sesuatu untuk menguasai seseorang sepenuhnya, menghindar saja agar tidak terjadi bentrokan ke depannya. Yongkwon baru memahami apa yang Ketua Kim katakan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Jin Hyuk berhasil menyelesaikan Hidden Quest dan mendapatkan Burning Flame. Sedangkan keadaan Guild Samurai cukup mengenaskan. Anggota guild mereka banyak yang terluka dan tidak sedikit yang meninggal. Jin Hyuk mengatakan penghalang miliknya hanya bisa menampung 30 orang, jadi dirinya tidak dapat mengajak semua orang. Orang itu mengatakan Jin Hyuk dan yang lainnya tidak terluka sama sekali. Sepertinya Jin Hyuk tahu akan jebakan itu. Jin Hyuk mengatakan, ya benar, apakah itu menjadi masalah? Orang itu mengatakan, apakah Jin Hyuk bercanda, orang-orang mati di sini? Jin Hyuk mengatakan, Guild Samurai menyombongkan diri dengan hardcore gamer yang sampai di lantai ke-30, jadi dirinya mengizinkan mereka semua ikut. Mengapa dirinya yang disalahkan? Apakah ia pernah meminta kalian semua untuk ikut masuk ke dalam? Orang itu mengatakan, Guild Samurai tidak akan melupakan kejadian ini semudah itu. Jin Hyuk mengatakan jangan membuat dirinya tertawa. Ini bukan saat yang tepat untuk membuat ancaman. Bersiaplah, keadaan akan semakin memanas. Jika Guild Samurai ingin menantang dirinya, keluar dulu dari tempat ini hidup-hidup. Ular besar itu bergerak menghampiri mereka, dan Guild Samurai mulai panik setelah kejadian itu. Jin Hyuk mengatakan, bila mereka semua sudah menyadari akan kemana situasi ini, serahkan perisai itu kepada dirinya. Lebih baik dirinya yang menggunakan perisai itu daripada mereka yang tidak tahu fungsinya. Orang itu berkata, jangan bercanda, siapa juga yang akan menyerahkan relik secara cuma-cuma? Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu, apa boleh buat? Dirinya sudah tidak punya pilihan lain. Ia hanya perlu mengambilnya saat mereka semua sudah jadi mayat. Ular besar itu pun menyemburkan apinya dan orang-orang berlari menyelamatkan diri. Tapi orang itu sadar kalau jalannya lurus dan tidak ada ruang untuk menghindari api itu. Orang itu menggunakan perisainya dan memerintahkan Takeshi untuk berlindung di belakangnya. Semburan api dari ular itu mengenai mereka semua. Setelah serangan itu, semua anggota Guild Samurai mati terbakar dan orang itu juga mati. Jin Hyuk berkata, dirinya sudah mengatakan, kalau bukan seperti itu cara menggunakannya. Apa gunanya sebuah relik bila penggunanya tidak kompeten? Takeshi mengatakan, siapa Jin Hyuk sebenarnya? Mengapa Jin Hyuk berlagak seakan mengetahui segalanya? Jin Hyuk mengatakan, mengapa Takeshi tidak bisa melihatnya dengan penglihatan masa depannya?
Takeshi mengatakan, mengapa Jin Hyuk bisa melihat skill miliknya? Apakah Jin Hyuk berhubungan dengan tower ini? Dirinya tidak melihat masa depan dengan Jin Hyuk di dalamnya. Ular besar itu sudah berada di belakang Jin Hyuk dan menyemburkan apinya. Jin Hyuk menahannya dengan skill es miliknya dan menyerang balik. Ular besar itu seketika membeku. Jin Hyuk mengatakan Takeshi bertanya apakah ia berhubungan dengan tower, yang sebenarnya dirinya adalah seorang dewa yang diasingkan dari tower. Takeshi percaya kalau Jin Hyuk adalah makhluk absolut yang menguasai lantai atas. Itulah mengapa skill milik Jin Hyuk di luar batas manusia. Lalu Takeshi bersujud dan meminta ampun kepada Jin Hyuk. Sambil tertawa kecil, Jin Hyuk berpikir, kalau dirinya seorang dewa, mengapa juga dirinya naik tower selantai demi selantai? Lebih baik dirinya membuat eskalator sekarang. Jin Hyuk mengatakan dirinya dibuang ke tubuh seorang manusia, jadi dirinya seperti ini sekarang. Tapi sepertinya Takeshi orang yang cukup berguna bila ia kembali menguasai lantai atas. Apakah Takeshi mau bergabung dengannya untuk menguasai tower? Takeshi berpikir kalau ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dipilih oleh seorang dewa. Takeshi langsung menerima penawaran Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu dirinya akan memberikan Takeshi sebuah stigmata. Bila Takeshi mengkhianati dirinya, Takeshi akan terbakar oleh stigmata. Setelah mencap Takeshi, Jin Hyuk berpesan agar Takeshi tidak memberitahu siapa-siapa tentang ini dan menyuruhnya pergi. Saat penghalangnya menghilang, Yongkwan mengatakan Jin Hyuk mengalahkan monster dan menyapu bersih guild samurai. Dirinya sangat berterima kasih karena berkat Jin Hyuk mereka semua selamat. Jin Hyuk mengatakan, terlalu cepat untuk mengatakan ini sudah berakhir. Medusa tidak akan melepaskan dirinya karena sudah membunuh peliharaannya. Yongkwan memperingatkan yang lainnya untuk bersiap-siap dan jangan sampai melakukan kontak mata. Medusa menghampiri seseorang yang lengah dan memegang kepala orang itu untuk melihat matanya. Saat mata orang itu bertatapan dengan Medusa, dalam sekejap orang itu membatu. Medusa menghancurkan patung itu dan berkata, manusia yang tidak beradab tidak hanya menerobos masuk ke dalam kuilnya, peliharaan miliknya pun mereka bunuh. Yongkwan memerintahkan mereka untuk menyerang dan memberikan buff untuk mereka semua. Dengan mata tertutup, serangan mereka tidak mengenai Medusa sama sekali. Medusa menyerang Yongkwan dan mulai menyerang anggota guild yang lainnya. Saat Medusa akan menyerang yang tersisa, Jin Hyuk menyerang Medusa dengan menggunakan perisainya. Jin Hyuk mengatakan, semuanya mundur ke belakang. Yang satu ini miliknya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.